Anda ditunjuk oleh Presiden sebagai PLT Menteri ISDM. Ya, betul. Apakah pada tahun yang sama Anda menjabat sebagai Direktur PT Toba Sejahtera? Tidak. Lalu sebagai apa Anda di tahun 2016 menjabat Nggak sebagai ada, saya kan udah bilang tadi. Anda nggak nyimak. Saya menyimak, Ya tolong udah. jelaskan kepada Kenapa ditanya lagi? Undur diri sebagai komisaris. Jadi harus bersih. Oke. Yang ketiga, terkait riset. Sebelumnya tadi saudara saksi menjelaskan bahwa Anda diberitahu oleh staf media Anda. Dan berdasarkan BAP, staf media Anda melakukan analisis. Lalu analisis apa yang disampaikan oleh staf Anda kepada saudara saksi? Ya, seingat saya disampaikan bahwa apa konteks daripada YouTube itu adalah fitnah kesimpulannya dan tuduhan karena tidak ada basis datanya. Dari saya belajar bekerja dan semua anak-anak buah saya beritahu kita berbuat sesuatu basisnya data, fakta. Jadi jangan kita ngarang. Jadi kalau masuk asumsi-asumsi itu sudah tuduhan. Itu yang saya tidak mau. Baik. Apakah staf media Anda menyampaikan hasil riset dari yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam hasil analisis itu? Ya, tapi tidak disampaikan. Saya selalu tanya, ada basis datanya enggak? Tidak ada. Masih? Baik, cukup majelis. Ya. Mic-nya mana? Supaya tidak lemah lagi suaranya. Keras yang mulia. Tadi saya sangat mengapresiasi dari awal bahkan saudara saksi datang ke sini bahwa saya mengambil keputusan apapun berbasiskan fakta, berbasiskan punya integritas dan yang lain-lain. Nah, bahkan tadi sempat saya tanyakan, jika memang ada perubahan informasi saat ini, Anda yang mengkoreksi kesimpulan awal Anda saat ini, Anda bersedia untuk mengkoreksinya. Kalau itu memang faktanya. Demikian benar? Ya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi berkali-kali kami bertanya terkait dengan adanya perjanjian bisnis antara perusahaan saudara yang dikendalikan oleh direksi bawahan-bawahan saudara dengan entitas asing, dalam hal ini di Derewo, Papua. Nah, pertanyaan saya, karena Anda tadi bilang tidak tahu, kemudian setelah ditunjukkan tadi dokumen-dokumen juga tidak tahu, apakah saudara masih berkeyakinan bahwa apa yang dibicarakan oleh Haris dan Fathia atau yang ditulis oleh koalisi masyarakat sipil ini sebagai sesuatu yang tidak benar? Ya, tidak benar. Yakin, hakul yakin tidak benar. Sampai kemudian kalau saya sampaikan di hadapan saudara buktinya dengan terjemahan tertulis termasuk perjanjian-perjanjiannya, apakah saudara masih menyangkalnya? Ya, kan harus diurut semua itu sampai Iya. kepada titik di mana mereka mengatakan kami tidak mau ikut di situ. Oke. Demikian dari saudara ya. Dari saya terima kasih. Sedikit. Ini untuk konfirmasi supaya saudara sendiri. Saudara saksi di kakak Anda, saudara mengatakan. Coba mic ini yang lebih jelas. Coba, ya kasih itu kan bisa. Ya, saya pakai dua-dua yang mulia biar satu Indonesia dengar yang mulia. Ya, Yang jelas. saudara mengatakan bahwa saudara disampaikan video itu oleh staf saudara yang bernama Singgi tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana saudara Singgi tersebut menyampaikan video ini? Apakah sudah ada kesimpulan bahwa ini tuduhan tidak benar atau kemudian kesimpulan itu Anda buat sendiri? Apa tadi? Saudara menyampaikan bahwa saudara mendapatkan informasi video ini dari staf saudara, di briefing seperti itu ya? Ya. Betul tidak? Betul. Bagaimana staf saudara yang bernama Singgi itu membriefing saudara? Apakah staf tersebut sudah menyimpulkan bahwa ini ada tuduhan yang tidak benar terlebih dahulu, atau kemudian baru Anda menilai berdasarkan penilaian Anda pribadi? Saudara Singgi ini pembantu saya yang paten. Saudara saksi fokus kepada yang Saya mau jawab. langsung to the point Saya aja, jawab saudara dulu. saksi. Anda kalau mau memberikan jawab itu supaya komprehensif, supaya Anda tahu.
Yang memberikan briefing saya adalah saudara. Halo teman-teman nalar politik, kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sedang menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sebuah cuplikan persidangan yang mendadak viral setelah terdengar pernyataan tajam yang ditunjukkan kepada Luhut Binsar Panjaitan dalam sebuah sidang. Momen tersebut memicu berbagai reaksi karena dianggap sebagai salah satu sesi persidangan yang berlangsung cukup panas dan penuh ketegangan. Dalam video yang sedang ramai beredar ini, terlihat bagaimana suasana persidangan berubah menjadi pusat perhatian publik. Banyak pihak menilai bahwa pernyataan yang dijadikan merupakan bentuk pencairan kejelasan terhadap berbagai isu yang selama ini menjadi perbincangan masyarakat. Ya, namun di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa proses hukum harus tetap dijaga agar berjalan objektif tanpa tekanan opini publik. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dalam sidang tersebut? Mengapa potongan video ini menjadi viral dan memulai banyak komentar dari netizen? Mari kita bahas bersama sampai selesai. Persidangan yang menjadi sorotan ini kembali membuka ruangan diskusi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat publik. Dalam cuplikan yang beredar, terdengar adanya pernyataan yang cukup tegas yang diarahkan kepada Luhut Binsar Panjaitan terkait persoalan yang sedang diperiksa di hadapan majelis hakim. Momen tersebut langsung menarik perhatian publik karena nada pertanyaan yang disampaikan dianggap cukup berani. Tidak sedikit yang menilai bahwa pernyataan itu mewakili rasa penasaran masyarakat yang selama ini mengikuti perkembangan berbagai isu yang melibatkan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Di sisi lain, jalannya persidangan menunjukkan bahwa proses hukum merupakan tempat untuk menguji fakta, bukti, dan keterangan yang diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, setiap persyaratan yang muncul dalam persidangan harus dilihat dalam konteks hukum yang berlaku. Bukan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial, banyak pengamat menilai bahwa fenomena viralnya cuplikan sidang menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pejabat negara. Publik saat ini semakin aktif. Akibatnya, setiap peristiwa yang dianggap penting dapat dengan cepat menjadi bahan diskusi nasional. Selain itu, persidangan seperti ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat menginginkan adanya keterbukaan informasi. Publik berharap semua pihak yang terlibat dapat memberikan penjelasan yang jelas sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan. Kejelasan informasi dianggap penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga. Tidak dapat dipungkiri bahwa nama Luhut Binsar Panjaitan merupakan salah satu tokoh yang cukup dikenal dalam dunia pemerintah Indonesia. Karena itu, setiap perkembangan yang berkaitan dengan dirinya hampir selalu menarik perhatian publik di media. Hal inilah yang membuat potongan sidang tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi bahan pembahasan yang di berbagai platform. Namun demikian, pentingnya untuk diingat bahwa setiap proses hukum memiliki mekanisme tersendiri. Apa yang terlihat di potongan video belum tentu menggambarkan keseluruhan jalannya persidangan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu melihat informasi secara hukum agar tidak terjebak dalam kesimpulan yang prematur. Ya teman-teman, perdebatan yang muncul setelah video tersebut viral juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagai pihak mendukung pernyataan kritis yang diajukan dalam persidangan karena dianggap sebagian dari upaya mencari kebenaran. Sementara pihak lainnya menilai bahwa semua pihak harus tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Fenomena ini sekaligus menjadi gambaran bagaimana era digital telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi. Dulu, jalannya persidangan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Kini cuplikan singkat yang berdurasi beberapa detik saja bisa memicu perdebatan panjang dan menjadi jutaan perhatian dari masyarakat luas. Yang menarik perhatian adalah diskusi yang berkembang tidak hanya membahas isi persidangan, tetapi juga menyangkut isu transparansi, kebenaran mengungkap fakta, hingga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap proses-proses berkaitan dengan kepentingan publik. Terlepas dari berbagai pendapat yang muncul, satu hal yang menjadi pelajaran adalah pentingnya mengedepankan fakta dan data dalam menilai sebuah peristiwa. Di tengah-tengah derasnya arus informasi, masyarakat perlu bersikap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh potongan video atau narasi yang belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi.
Ya teman-teman, mari kita mendengarkan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar kalau memang benar jawab saja dengan jelas agar publik tidak bertanya-tanya. Ada juga yang berkomentar bahwa sidang harus jadi tempat mencari fakta, bukan ajang saling menyerang. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa publik berhak tahu kebenaran, makanya video ini ramai dibahas. Dan juga ada teman-teman kita berkomentar bahwa jangan ambil kesimpulan dari potongan video, tunggu hasil proses hukumnya. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini mengenai viralnya cuplikan persidangan yang melibatkan Luhur Binsar Panjaitan dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Terlepas dari berbagai opini yang berkembang, kita semua tentu berharap proses hukum dapat berjalan secara adil, transparan, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan lupa selalu menyaring informasi dengan bijak dan mengikuti perkembangan dari sumber yang terpercaya dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Jika kalian memiliki pendapat mengenai peristiwa ini, silakan tuliskan di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati pendapat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI.